Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting, dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Mati itu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Kali ini kita datang mau dengar ceramah nasihat perkawinan. Ada dua pengantin. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Di sampingnya pengantin baru. Baru 20 tahun. Pengantin baru juga ya. Nah, nasihat pertama buat yang menikah. Satu, luruskan niat. Ya. Kalau adinda menikah karena pertimbangan tempat tidur, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Tidak lama itu. Makanya disebut bulan madu. Tidak disebut tahun madu. Kenapa? Sebentar saja. Tidak percaya, tanya wakil bupati. Maka kata Nabi, nikahilah orang karena 4 hal. 1, nikahilah dia karena kecantikannya. Cantik perlu. Kenapa? Karena dia 24 jam di depan kita. Baru bangun, dia lagi depan kita. Mau tidur, dia lagi. Begitu mau kerja, dia lagi. Pulang kerja, dia lagi. Jadi kalau jelek, cepat bosan. Cantik penting, tapi tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena cantik ada batasnya. Dia cantik ketika 17 tahun. Dia cantik ketika belum punya anak. Begitu punya anak, waktu tadi bodinya bodi gitar. Begitu 7 anaknya bodi gentong. Masih cantik. Apalagi zaman sekarang, jangan terpesona dengan kecantikan. Kenapa? Ada kamera 360. Cantik betul, mulus mukanya. Begitu lihat aslinya hancur. Maka jangan kau menikah karena kecantikan semata, karena cantik ada batasnya. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut Kapolsek. Cantik menurut Kapolres belum tentu cantik menurut wakil bupati. Saya ditanya, Ustadz, siapa perempuan tercantik di dunia? Saya akan jawab, istriku. Diprotes sama Pak Wakil Bupati, istri saya dong Ustadz. Ada urusan apa dengan istrimu? Yang cantik menurut saya belum tentu cantik menurut orang lain. Makanya kecantikan boleh jadi pertimbangan tadi, bila tidak boleh menjadi prioritas. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Dilarang kau cari perempuan kaya. Boleh, tapi jangan kau menjadikan pertimbangan utama. Kenapa? Dia kaya Ustadz, tapi 17 bersaudara, habis diwariskan. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Cari keturunan baik-baik. Kata orang Jawa, bebet, bobot, dan bibit. Tapi perlu diperhatikan keturunan
tapi tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, kata Nabi, nikahilah seseorang karena agamanya. Ada mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, koma. Lalu Nabi melanjutkan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat 4-4-nya. Ada perempuan cantik tapi bapaknya miskin. Ada lagi yang cantik tapi akhlaknya kesurupan. Ada akhlaknya bagus tapi dia miskin. Mencari perempuan cantik, keturunan baik-baik, kemudian anak orang kaya, lalu bagus agamanya, 100 cewek belum tentu ada 1. Ada kira-kira yang 4-4 dimiliki di kampung ini? Sudah kaya, cantik, anak baik-baik, bagus agamanya. Ada di sini? Ada? Tunjukkan saya juga masih mau. Coba, berarti untuk mencari prioritaskan agamanya. Nah, Dede ini jomblo fisabilillah. Kalau cari istri, dengar ini, luruskan niat, utamakan agama, karena dengan agama kau dapat segala-galanya. Yang kedua yang perlu kita ketahui, nah, apa sesungguhnya yang disebut nikah? Ada 2 kata yang selalu dipakai, nikah, kawin. Kawin itu untuk binatang, nikah untuk umat manusia. Makanya tidak pernah kita katakan, akad nikah kambingnya Pak Desa. Tidak mungkin, itu kawin. Tapi akad nikah untuk manusia. Apa yang disebut nikah? Nikah menurut agama adalah proses ijab dan kabul. Ijab itu adalah penyerahan bapaknya perempuan kepada calon laki-laki, dan kabul artinya laki-lakinya, calon suaminya menerima istrinya. Itulah sebab saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Itu disebut ijab, penyerahan bapaknya cewek kepada calon suami. Lalu saya katakan, saya terima nikahnya Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima, itu berarti kabul, ijab dan kabul. Akad nikah itu proses ijab kabul, yang mana setelah ijab kabul menghalalkan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Berarti tidak keliru, saya ulang, keliru orang yang mengatakan Islam melarang pergaulan bebas. Islam membolehkan pergaulan bebas, boleh dengan catatan ijab kabul dulu. Kalau sudah ijab kabul, silakan bebas 24 jam. Begitu bebasnya Al-Quran mengatakan, istrimu adalah sawah ladangmu. Coba, sini banyak petani toh. Yang namanya sawah ladang, bapak punya sawah, Pak Banser ini punya sawah, bapak punya hak garap, silakan mau garap bagaimana. Mau tanam ubi di situ boleh, mau tanam jagung boleh, silakan. Bahkan cangkulnya silakan, caramu mencangkul terserah, kau punya sawah. Mau cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh. Apa ribut? Cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Itulah bahasa Quran. Dengan catatan tadi, silakan kau pergaulan bebas, tapi nikah dulu. Makanya kalau mau halal, nikah dulu 24 jam boleh. Dan orang setelah menikah aman. Coba kalau orang pacaran, tidak aman toh. Polisi lewat, padahal polisi hanya lewat patroli, dikira dia dicari. Tapi coba kalau pengantin baru, mau ada polisi, Satpol PP, Banser, tidak ada urusan, menteng. Kenapa? Sudah halal. Makanya kalau mau halal, mau bebas, halalkan dulu. Maka adik-adik sekalian tidak usah pacaran. Ada yang suka pacaran di sini?
Ada yang bilang pacaran syar'i Ustaz. Mana ada pacaran syar'i? Nggak ada itu. Adik-adik yang cewek nih, sarjana saja itu, kok dipacari 3 tahun nggak nikah-nikahi. Mulai dari SMA dipacari sampai tamat SMA nggak dinikahi. Motor saja 1 tahun dicicil sudah lunas. Kalian dipacari 3 tahun nggak dinikahi, nggak usah, berhenti aja. Maka lebih baik nikah cepat. Saya mau menikah Ustaz, tapi saya tidak punya pekerjaan. Jangan tunda pernikahan karena kau tidak punya pekerjaan. Percaya Allah punya rezeki. Laki-lakinya lain rezekinya, calon suaminya lain laki-lakinya, lain rezekinya, calon istrinya juga lain rezekinya. 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, ini penting. Kenapa Islam melarang pacaran? Contoh, PLN sebentar malam akan pemadaman. Maka PLN dari pagi membuat pengumuman, sebentar malam akan ada pemadaman bergilir, maka silahkan persiapkan senter. Ya biasa begitu kan? Kalau mau padam lampu malam kita beli senter, beli baterai untuk senter sebentar malam. Kapan kita pakai itu senter? Ayo, kapan pakai senternya Bu? Kapan? Malamnya ketika padam lampu. Tapi kalau ibu beli senter pagi, diisi baterai baru, lalu dia pakai sejak pagi, nyenter terus sampai sore, pas malam lowbat. Begitu padam lampu tidak berfungsi. Begitu orang pacaran. Waktu pacaran nyenter terus, pas sudah menikah lowbat. Maka itulah sebabnya dilarang pacaran. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga, setelah menikah seperti ini, kenapa banyak orang yang jauh panggang dari api? Waktu menikah ramai, wakil bupati hadir, kapolsek, kapolres hadir, pejabat-pejabat politik hadir, tokoh-tokoh masyarakat hadir, ratusan bahkan ribuan orang hadir. Kenapa baru 1 tahun sudah bercerai? Apa sebabnya? Karena membina keluarga tidak tahu kewajibannya masing-masing. 1, dengar laki-lakinya ini, seorang suami. Apa kewajiban suami kepada istri? 1, datang Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa kewajiban kami kepada istri-istri kami?" Kata Nabi, 1, berikan makanan istrimu seperti apa yang kamu makan. Ini berarti bahwa suami wajib cari nafkah. Wajib cari nafkah. Dengan catatan silakan berkebun, silakan bersawah, silakan jadi petani, silakan jadi nelayan. Dengan catatan jangan menghalalkan segala cara. Kalau bapak ibu memberi makan anak dan istrinya uang-uang haram, maka jangan heran istrinya juga nanti selalu berpikir yang haram-haram. Mau lihat suami yang baik? Bukan Das'at Latif. Siapa suami yang baik? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh beliau. Apa kata Nabi? Contoh beliau. 1. Berapa istri Nabi? Siapa yang tahu? Berapa? 11. 11 istri Nabi, Bu. Tidak satu pun yang pernah beliau panggil namanya. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah ta'al, tidak. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah ta'al, tidak. Tapi Nabi memanggil dengan panggilan kasih sayang. Aisyah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil Ya Humaira. Berarti kalau mau mencontoh Nabi, mulai hari ini, adik-adik nih pengantin baru, mulai hari ini panggil pasangannya dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istrinya mancung hidungnya, panggillah, "Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3." Hidungnya tidak mancung Ustaz. Ya giginya dilihat, justru giginya yang mancung Ustaz. Ya lehernya kau lihat, jangan kau cari jeleknya. Mentang-mentang istrinya hitam dia panggil Tam. Hitam. Kata istrinya, "Apa PC?" Tidak bagus kan? Ya, panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. Rasulullah begitu memuliakan istrinya. Coba lihat, beliau kalau minum air, beliau minum 1 teguk dikasih istrinya. Hebatnya lagi, begitu Nabi minum, bekas bibirnya istrinya yang dia minum. Bapak-bapak anggota dewan, kira-kira kalau minum bekas bibirnya istri,
Ayah sayangku. Minum lagi. Bau betul mulutmu. Iya toh. Itulah Rasulullah. Rasulullah, coba baca itu Al-Barsanji. Kitab Barsanji. Di situ dijelaskan, Nabi sendiri yang tambal bajunya. Nabi sendiri yang sediakan sarapannya. Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Nabi sendiri yang cuci pakaiannya. Padahal ini Nabi, kekasih Allah, yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Robek bajunya, beliau yang jahit. Kotor tempat tidurnya, beliau yang bersihkan. Kita baru banser, hargai saya sebagai suamimu. Masa saya cuci piring? Rasulullah manusia mulia, subhanallah. Nabi pernah suatu ketika pulang dari dakwah, Aisyah buru-buru bikin teh. Tahu teh? Beliau minum. Kebiasaannya Nabi minum 1 teguk kasih istrinya, minum 1 teguk kasih lagi. Nabi minum 2 kali tidak dikasih Aisyah. Aisyah mulai cemburu. Lalu minum ketiga kalinya, Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa ada perempuan lain yang memberimu minum di luar? Nabi kemudian akhirnya memberikan air tehnya kepada Aisyah. Setelah itu diminum oleh Aisyah, langsung dimundahkan. Puak! Ternyata apa? Aisyah salah resep, garam dikira gula. Begitulah Rasulullah tidak mau melukai perasaan istrinya. Coba kira-kira kalau bapak di sini minum, goblok memang kamu. Belem-belem. Itulah Rasulullah. Maka bapak-bapak yang hadir di tempat ini, terutama pengantin baru, ya, hargai istri dengan memuliakannya. Itu ya, ibu-ibu mau punya suami seperti Rasulullah? Mau? Yang jadi pertanyaan, sudahkah ibu menjadi istri seperti istrinya Nabi? Ya ketawa. Ini istri-istri sekarang ini lebih sadis daripada security. Datang suaminya diperiksa semua HP-nya. Mana. Suaminya pergi. Di mana kau Pak? Di kebun. Di mana kau? Di kebun. Video call. Ini ketawa ini semua ini pelaku-pelakunya ini. Malas, kuat makan, suka ngomel, bau. Bagaimana suamimu tidak kawin lagi? Suamiku suka marah-marah Ustadz. Ya itulah jodohmu. Alangkah bahagianya kita suami. Begitu pulang kantor, pulang dari sawah, pulang dari kebun, capek, duduk suaminya, dia peluk oleh istrinya. Lalu istrinya menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan suami. Masuk suami kamar, berantakan kamar, suami mau marah-marah, peluk lagi. Insaflah wahai manusia. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Jadilah istri yang baik. Mau jadi istri yang baik? Ini resepnya, dengar ini pengantin. Pengantin wanita. Istri yang soleha itu sifatnya rena. Apa itu rena? Ramah, tutur kata yang lembut. Datang suami tugas polisi, sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Kata suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu istrinya berkata, ih gagah benar suamiku hari ini. Langsung suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami yang tidak tahu dipuji. Satu tutur kata yang lembut. Jangan pernah kasar di depan suami kita. Ini sekarang banyak perempuan, datang temannya, datang keluarga suaminya, malah dia perlihatkan, lihat kok suamiku saya atur. Yang kedua, istri yang soleha apa itu? Elok, pandai memasak masakan kesenangan suami. Maka istri yang baik, selesai terima gajinya suami, setelah terima penghasilannya suami, maka SMS lah suami kita, WhatsApp suami, bang, jangan makan di luar, hari ini saya masak spesial buat abang. Pernah SMS begitu Bu? Pernah? Paling SMS jangan lupa beli telur. Masih bagus kalau telur. Kalau softtext
Saya pernah rasakan. Pulang ceramah tiba-tiba masuk WhatsAppnya istri saya. Ustadz, habis pembalut. Aduh, mati saya ini. Kena ceramah saya ini. Singgahlah saya di toko. Dalam hati, mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu yang kenal saya. Begitu saya bayar di kasir, langsung ada ibu majelis taklim. Ustadz, beli pembalut. Langsung saya bilang, biar bi, daripada saya hamil. Pak, rumus. Bapak supaya tenang, kalau marah istri, bayangkan saja susahnya menjadi istri. Umar pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda marah-marah istrinya kemarin, Anda cuma senyum-senyum. Ada apa? Dengar kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak saya. Coba, ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Enak enggak? Oh, jalan aja repot. Duduknya aja standar samping. Sedih. Waktu hamil istri saya 7 bulan, Ustadz ada lagi di bawah, naik lagi kakinya. Ustadz, saya bilang dalam hati, hadapi kau sendiri. Coba itu. Paling kita menderita laki-laki kalau ngidam. Iya toh? Ada di Makassar, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrimu Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang, Red! Saya bilang, berhenti kau, dikasih bodoh-bodoh kau istrimu itu. 2, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri anggota DPR keluar kok nak. Iya toh? Tobat saya Pak, terakhir saya hamil. Ampun, terakhir sudah enggak mau lagi saya hamil. 7 bulan kemudian, hamil lagi. Yang ketiga kata Umar, kenapa saya tidak pernah sakit hati ketika istri saya marah? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Terutama ketika 7 bulan. Masih ingat? Waktu tumbuh giginya. Masih ingat, Bu? Ada enggak begitu dia gigit? Kok gigit saya? Enggak. Siang anaknya, malam bapaknya. Coba, maka kata Umar, kalau istri saya marah, ngamuk, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku. 3 hal, hamil, melahirkan, menyusui. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi nih bapak ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jadilah istri yang baik. Bagaimana istri yang baik? Pandai memasak masakan kesenangan suami. Ibu bapak, yang ketiga, REN. Apa itu? Nikmat. RE cantik, nikmat, pandai masak masakan. 4 A anggun, cerdas, dan kelima H hemat. Apa itu hemat? Pandai memanajemen ekonomi keuangan keluarga. Bu, berapa banyak suami yang akhirnya masuk penjara karena korupsi gara-gara istrinya tidak mensyukuri pemberian suami. Berapa banyak suami yang kasihan yang akhirnya masuk penjara karena istrinya yang selalu menuntut melebihi kewajiban suami. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Sebelum saya akhiri ada yang saya lupa. Ini buat adik lelaki, pengantin laki-laki, buat kita semua lelaki. Ada yang saya lupa. 1 hal. Besok-besok kalau adik marah jangan gampang bilang talak. Ya, bertengkar sama istri jangan gampang bilang talak. Kalau masih mau campur sama istri jangan bilang talak. Kalau istri marah diam saja. Dia marah Ustadz, tidur. Kalau perlu makan obat tidur.
Tidak usah kau jelaskan. Kalau ibu-ibu marah itu rumusnya diam saja. Tidak usah dibantah, tidak usah dilayani. Karena kalau dijelaskan, sudah jelaskan satu muncul pertanyaan dua. Sudah dijelaskan pertanyaan dua muncul lagi yang lalu. Yang dimana itu yang 5 tahun yang lalu. Padahal sudah tuntas, dia ulang lagi. Maka rumusnya diam. Jangan gampang bilang talak. Dengar ini suami-suami. Kalau bapak bilang saya talak kamu, jatuh talak 1. Artinya masih bisa campur. Kalau adik bilang saya talak kamu, 5 menit kemudian dia saya talak kamu, jatuh talak 2. Tidak boleh campur kecuali nikah ulang. Kalau dia campur tindak nikah, sama hukumnya berzina. Kalau dia saya talak kamu, saya talak kamu, keluar dari rumahnya dia banting, saya talak kamu, jatuh talak 3. Tidak boleh campur, cerai dulu. Setelah itu istri kita nikah dengan laki-laki lain dan dia bercerai dengan laki-laki tersebut, kita menunggu 3 bulan 3 kali haid, baru boleh kita nikahi ulang. Itu namanya talak 3. Jadi jangan gampang bilang talak. Bagaimana kalau perempuan bilang talak? Talaka, 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 biar sampai di atas pantatnya. Tidak sah talak. Kenapa? Hak talak ada sama suami. Demikian, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kedua belah mempelai. Mudah-mudahan Allah rahmati pengantinnya, diridai acaranya, dan diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil Jumadi dan Aini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.